Dan akhirnya, perseteruan antara Dewi Persik dengan keponakannya yang bernama Rosa Meldianti memasuki babak baru. Penyidik Polda Metro Jaya kini telah menetapkan Meldi sebagai tersangka atas laporan tantenya sendiri, tapi pada pemanggilan pertama, Meldi tidak datang karena kelelahan pulang dari luar kota. Dari tim kuasa hukumnya diperoleh kepastian bahwa Meldi akan kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Jadi klien kami Meldi baru tiba dari luar kota, kelelahan, dan secara hukum juga pemanggilan pertama kan bisa ditunda. Dan itu kalau seorang diperiksa, kalau kelelahan fisik juga akan dipertanyakan pertama kali, apakah tidak sehat, tidak kan begitu. Jadi kelelahan aja. Tapi besok sesuai surat panggilan sebagai tersangka besok akan dijadwalkan di BAP. Ini kita ikuti aja proses hukum berjalan, nanti kita melakukan pendampingan, pembelaan hukum, nanti kita melihat kenapa dijadikan tersangka, mungkin kita akan hadirkan saksi-saksi yang meringankan ke depan. Menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik dan fitnah, Meldi mengaku siap mengikuti semua proses hukum yang sedang berjalan. Tidak ada alasan untuk tidak memenuhi panggilan sebagai tersangka karena memang kasus ini sudah berada di tangan penyidik sehingga bagi Meldi apapun akan dihadapi. Klien kami, Meldi, selalu menghargai proses penyidikan, menghargai proses-proses yang dijalankan oleh penyidik dalam perkara ini, jadi akan mengikuti dan mengapresiasi semua tindakan daripada kepolisian. Jadi sebagai warga negara yang baik, Meldi akan mengikuti semua proses hukum yang berjalan. Sejak berkonflik dengan Dewi Persik yang tak lain adalah adik kandung ibundanya, hubungan Meldi memang tidak pernah membaik. Hingga saat ini pun ia tidak pernah berkomunikasi dengan tantenya itu. Apalagi sejak ganti ponsel yang membuatnya tidak memiliki nomor kontak Dewi Persik. Tapi menurut kuasa hukum Meldi, yang melakukan komunikasi adalah para orang tua. Gimana? Nggak ada. Udah lama nggak ada. Emang nggak pernah nyimpen kontak, cuman dulu karena kan udah ganti HP juga kan dari lama, jadi udah nggak ada komunikasi. Iya karena kan di sini kan memang udah lost kontak kan setelah berantem. Akhirnya ya sudah nggak nyimpan nomor lagi karena kan kita nggak tahu nomor yang baru seperti nomor beliau seperti apa gitu kan yang baru. Antara orang tua lah, antara orang tua yang komunikasi. Terlibat perselisihan keluarga, sejatinya bukan tidak ada usaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Pihak Meldi juga menyadari bahwa konflik keluarga memang sebaiknya diselesaikan tidak lewat jalur hukum. Tapi rupanya semua usaha menuntaskan perselisihan ini secara baik tidak tercapai sehingga harus melibatkan polisi. Semua udah berusaha kok, Mas. Ini memang permasalahan keluarga. Jadi semua sudah berusaha. Ya semoga ke depan ada titik terang lah. Aduh sayang, doakan yang terbaik ya. Gimana saudara ya. Ya nanti ada waktunya ya. Kita berdoa yang terbaik ya sayang. Semoga Meldi selalu kuat. Jika pengacara Meldi menyebut ada keinginan menyelesaikan secara kekeluargaan, bukan berarti pihaknya mulai melunak. Hanya saja yang paling utama dari kasus ini adalah menyatukan kembali keluarga sehingga terjadi harmoni. Toh forum terbaik menyelesaikan persoalan keluarga adalah pertemuan antar keluarga. Intinya adalah karena ini keluarga berkeluarga, jika mau keutuhan keluarga ini kembali, forum yang terbaik adalah di dalam keluarga sendiri. Di dalam keluarga sendiri secara tertutup, tidak perlu melibatkan pihak lain, itu kan lebih penting. Penting adalah bagaimana keluarga mereka bisa harmonis lagi lah. Meldi bukan masalah lunak keras. Ya kan, tinggal jalani aja sudah ini proses hukum. Iya, karena kan setiap yang terjadi kan pasti ada alasannya dan yang terjadi ya udahlah kita jalanin aja. Sementara
Sementara itu bagi Dewi Persik, kasus ini memang membuatnya berada dalam dilema. Ia tidak ingin sesungguhnya membawa persoalan ini hingga ke jalur hukum. Tapi ada saat ia harus memberi teguran yang keras agar keponakannya tidak berlaku kurang baik kepadanya. Teguran itu semakin perlu dilakukan setelah kesempatan yang ia berikan tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau posisi aku tuh dilema gitu loh, posisi aku tuh dilema. Di sisi lain mereka itu masih sedarah dengan saya, walaupun saya selalu bilang mereka darah kotor ya gitu. Alhamdulillah saya dapat izin dari kedua orang tua saya untuk meneruskan kasus ini. Karena kalau nggak gitu mereka nggak akan punya etika gitu, karena ini kasus sudah kedua kali Mas. Bukan sekali, kalau sekali mungkin aku masih bisa, ya udahlah kayak dulu waktu itu pernah datang ke rumah minta maaf. Tiba-tiba akhirnya saya bilang daripada tinggal di tempat orang, apalagi saya alhamdulillah saya mampu dapat rezeki mending tinggal di rumah. Ya dulu ketika itu ternyata itu alat sebenarnya untuk menjatuhkan saya lagi gitu. Melaporkan keponakan sendiri hingga ditetapkan sebagai tersangka buat Dewi Persik bukan tujuan utama. Ia hanya ingin memberi penegasan bahwa dirinya tidak bisa diperlakukan dengan tidak baik. Tapi memang sebagai tante, ia melihat Meldi adalah keponakan yang senang membangkang sehingga sesekali perlu diberi pelajaran. Kalau nggak digituin anak ini nggak jerah-jerah, selalu aja mencari. Maksudnya tuh mancing terus. Selama ini saya udah diem gitu, tapi terus-terusan aja bikin ini, bikin ulah terus gitu. Ya memang dari dulu anak ini memang pembangkang. Perseteruan antara Dewi Persik dengan Rosa Meldianti memang seperti tak menemukan titik temu. Ujung dari persoalan ini juga semakin kabur karena panasnya konflik antara tante dan keponakan. Tapi jika hendak dirunut, Dewi Persik menyebut Meldi adalah korban cita-cita ibunya yang tidak kesampaian. Nah ini kakak kandung saya kan memang pingin jadi artis, tapi dulu tidak kesampaian. Akhirnya mereka ambisinya itu ditularkan ke anaknya. Loh, takdir jadi artis itu kan tidak bisa dipaksakan, Mbak. Gimana dong? Saya harus ngomong apa? Kalau misalkan ditolak sama produser, masa harus marah sama saya? Kan nggak bisa gitu loh. Semua kalau mau jadi artis tuh nggak bisa instan. Gitu. Aku cuma ingin karir, Ma. Kenapa harus seperti ini gitu loh? Kenapa? Susah Mbak mau di ngomongin ya Mbak ya. Sebenarnya entar kalau Meldi nangis-nangis lagi di infotainment dikiranya ini anak di Instagram berani jawab gini. Bukan seperti itu. Cuman saya mencoba untuk kuat. Memang bisa dibayangkan betapa kasus ini sangat berat terutama bagi Meldi. Keinginan untuk berkarir di panggung hiburan seperti tantenya harus ditempuh lewat jalan yang tidak lunak. Apalagi jalan penuh duri itu membuatnya harus berkonflik dengan tantenya sendiri di usia yang masih sangat belia. Umur 20 tahun udah menghadapi kasus seperti ini gitu kan. Pasti ada rasa kaget di sini pengacara Meldi Bapak Rudi Kabunang ini udah kamu kuat, kamu ini. Makanya Meldi sekuat ini begitu. Enggak juga. Biasa aja sih. Sama seperti Rosa Meldianti, perasaan yang tidak nyaman juga diresapi Dewi Persik. Saya bukan apa, karena posisi saya itu coba bayangkan dengan saya mempertaruhkan nama saya 15 tahun, terus ada anak yang saya biayai keluarganya, tiba-tiba saya enak udelnya seperti ini ke saya gitu loh. Mas, posisi kamu gimana? Seandainya posisi itu ada di Mas, gimana perasaannya gitu? Begitulah, tidak hanya Meldi atau Dewi Persik yang susah menempatkan posisi hati dalam kasus ini. Ibunda Meldi yang tak lain adalah kakak kandung Dewi Persik juga kerepotan meletakkan diri karena semua adalah darah dagingnya sendiri. Ia hanya bisa memupus semuanya dengan mengikuti alur yang sudah berjalan. Susah sudah, lihatnya nggak tahu deh ke depannya, lihat aja. Disambung doanya sudah. Doanya Semua baik aja, Mbak. karena ya apa itu adik saya, gimana mungkin kebiasaan manja memang dari kecil. Ya mungkin lupa kalau saya sudah punya anak yang besar yang memang butuh masa depan, itu ke depannya gimana.
Tapi rupanya segala dilema yang menghinggapi perasaan Dewi Persik, Meldi dan ibunya tak membuat kasus hukum terhenti. Belum ada kesepakatan di antara mereka sehingga kasus ini masih akan terus berlanjut. Meskipun ayah kandung Meldi sudah minta maaf, namun bagi Dewi Persik belum cukup untuk menebus sakit hatinya. Bapaknya sudah minta maaf kepada kedua orang tua saya, nangis-nangis untuk tidak diteruskan. Iya, saya mau akan melanjutkan. Kita akan melanjutkan, karena kan saya punya itikat, saya itu masih baik loh. Saya kasih 3 hari untuk bisa dia meminta maaf kepada kedua orang tua. Berbeda dengan ayahnya yang sudah meminta maaf, Meldi yang diharapkan untuk meminta maaf justru meminta maaf kepada publik. Ia menyesal jika kasus perseteruannya dengan tantenya mengganggu banyak orang. Kalau misalnya nih, saya punya salah atau mengganggu masyarakat di rumah, ya dengan besar hati saya minta maaf kepada masyarakat yang ada di rumah. Kalau misalnya pemberitaan tentang saya, keluarga saya mengganggu. Tapi di sini apa ya Mbak ya, kalau misalnya dibilang capek atau apa, seharusnya saya yang lebih mengeluh. Saya capek, jujur saya sempat ada rasa untuk menyerah. Lantas akan sampai di mana kasus ini? Terserah, kalau mau siap perang kita sudah siap untuk perang, ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.